Berangkat! Nggak mau. Nggak, turunin aku di sini. Wah, aku baru tahu loh itu. Oh, pinter banget sih. Oh, ya jelas, karena makan buah pinang terus aku tiap hari. Semua siap? Siap. Berangkat! Maju jalan! Gimana? Keren kan? Aku sama anak-anak bukan mau berangkat ke medan perang, tapi mau lomba berenang di sungai menggunakan gedebong pisang. Untuk berenang dengan gedebong pisang ini, kita harus cari aliran sungai yang arusnya tenang dan tidak terlalu dalam. Tapi tetap keselamatan yang utama ya. Jadi kita cari yang aman dan tidak membahayakan. Berbekal rakit bambu yang sederhana ini, kita mengikuti arus sungai sambil ditemani hamparan kebun sawit yang ada di pinggir sungai. Wah, kayaknya kita sudah nemu nih arus yang tenang. Langsung saja kita terjun. Ayo adik-adik. Air sungai yang dingin ini tidak menyurutkan semangat aku dan adik-adik ini untuk berenang di sungai. Ternyata berenang di sungai itu seru nian. Airnya juga jernih, jadi makin betah berenang di sini. Gedebong pisang ini kita gunakan sebagai pelampung, jadi aman ya, tidak ada yang tenggelam. Asalkan tetap berpegangan dengan gedebong pisangnya masing-masing. Aku udah mau kalah. Ayo maju terus, sebentar lagi sampai. Yeay, akhirnya aku yang pertama ke garis finish. Menang! Adik-adik, udah dulu ya. Kita mau cari ikan. Yuk, sana yuk! Puas bermain bersama anak-anak, saatnya kita menyusuri sungai. Kebetulan aku lagi mau mencari ikan sungai untuk dijadikan makanan khas Sumatera Selatan. Pak, lagi ngapa Pak? Lagi nangkap ikan. Oh, pakai apa itu Pak? Ini namanya kalau daerah sini ini namanya tumbak. Oh, tumbak. Ya, ini tumbak namanya kalau daerah sini. Oh, jadi tumbak ini merupakan alat tradisional untuk menangkap ikan di Sungai Saling. Yuk Bapak-bapak, kita tangkap ikan di sana yuk. Ayo. Berbekal kacamata renang berbentuk oval ini, kita mulai mencari ikan di sungai. Untung air di sungai ini cukup jernih, jadi masih kelihatan ikan-ikan yang berenang. Tuh, lihat, kelihatan kan ikannya? Langsung baik kita siapkan pistol tembaknya. Ayo ikan, jangan kabur ya. Tembak. Ya, gagal dapat ikannya. Tombaknya meleset, cukup gesit juga ya ikannya. Jangan menyerah, ayo kita coba lagi. Kita cari ikannya dulu. Wah, ada lagi nih. Oke, konsentrasi. Bidik dengan tepat, pelan-pelan. Oke, ini dia saatnya. Langsung tembak. Yeay, akhirnya perjuanganku berbuah manis. Nah teman-teman, ternyata menangkap ikan dengan tumbak itu tidaklah mudah. Kita harus memiliki konsentrasi yang penuh terhadap ikan. Baik itu pergerakan ikan mau ke arah mana, kita harus ikuti. Yuk Pak, kita tangkap lagi Pak. Yuk. Yang harus diperhatikan cara memegang pistol tembaknya. Harus hati-hati, jangan sampai salah tembak dan melukai orang lain. Hasil yang kita dapat dari nembak ikan ini lumayan banyak loh. Tuh kan, ada ikan nila dan ikan lele. Kayaknya cukup nih untuk kita olah jadi makanan khas Sumatera Selatan. Nah, ini adalah hasil tangkapan kita menggunakan tumbak. Ini ada ikan nila, ikan lele, berkat kerja sama kita. Yuk Pak, kita langsung aja masak yuk Pak. Yuk. Halo anak negeri, hari ini saya bersama Ayu yang cantik akan membuat masakan khas dari Sumatera Selatan, yaitu bekasam. Yuk ibu-ibu bikin bekasam yuk. Bekasam merupakan makanan yang terbuat dari fermentasi ikan. Ikan yang diolah jadi bekasam, biasanya ikan-ikan yang hidup di sungai.
Ikan sungai biasanya kecil dan tidak terlalu besar seperti ikan laut. Karena kecil-kecil jadi rasanya lebih gurih. Selain itu proses fermentasinya akan lebih cepat daripada memakai ikan laut atau ikan yang lebih besar. Setelah ikannya dibersihkan lalu masukkan nasinya ke ikan. Ini nih yang buat beda. Masyarakat daerah Kikim ini biasanya menambahkan daun sirsak pada ikan yang akan difermentasikan. Nah yuk, ini sudah jadi. Kira-kira nunggu berapa hari kita nak jadi kenyal lagi? 2 hari. 2 hari? Alangkah lamanya yuk. Tenang, kita ada lah yang jadi nah. Oh, Nih. ini yang sudah jadi. Ya. Coba kita buka dulu yuk Yuk, baunya. Ternyata sudah ada ikan bekasam yang sudah jadi. Sebelum dimasak, kita siapkan bahan-bahan pelengkapnya dulu ya. Potong bawang merah, bawang putih, dan juga cabai rawit hijau. Oh yo, karena bekasam ini juga baunya menyengat, kita tambahkan juga potongan serai, jahe, atau lengkuas. Tujuannya agar aroma dari bekasam ini tidak terlalu menyengat ya. Kalau sudah, tumis semua bahan-bahan yang sudah dipotong tadi. Selanjutnya masukkan ikan nila fermentasinya. Karena sudah difermentasi, membuat daging ikan nilanya menjadi lebih empuk dan mudah hancur. Jadi tidak heran, ketika ditumis, daging ikannya jadi hancur seperti ini. Tambahkan air secukupnya, aduk hingga kuahnya semakin kental. Nah, kalau aromanya sudah menyengat seperti ini, itu artinya sudah matang ya. Terakhir, kita taruh di wadah. Ini dia, ikan bekasamnya sudah jadi. Gimana? Sekilas mirip seperti bubur ikan ya? Walaupun bentuknya seperti ini, tapi rasanya juara. Makan di pinggir sungai gini memang syahdu, apalagi makannya sama banyak orang ini. Jadi berasa piknik kan? Bekasam ini rasanya unik, ada asam, asin, dan juga gurih. Semuanya tercampur menjadi satu. Paling pas deh kalau makan ikan bekasam dengan ikan hangat. Rasanya mirip seperti ikan asin, namun ada rasa asamnya sedikit. Karena difermentasikan, dagingnya juga jadi empuk dan durinya juga jadi lebih lunak. Bekasam ini tidak hanya ada di daerah Lubuk Layang Ilir, tapi di daerah lain di Sumatera Selatan ada olahan ikan fermentasi. Kalau masyarakat di daerah Kikim ini biasanya makan ikan bekasam ketika pulang dari tambak, sungai, maupun sesudah berkebun. Dan sering juga dijadikan bekal untuk makan siang. Halo kance-kance, tadi kita sudah membuat makanan khas Sumatera Selatan yaitu bekasam. Nah, kali ini kami mau membuat makanan khas Sumatera Selatan yang tidak kalah enaknya, yaitu laksan daun cape. Yuk ibu-ibu, kita bikin ibu-ibu. Masih olahan ikan nih, kali ini kita mau bikin laksan daun capeu. Ikan yang dipakai masih tetap ikan nila ya. Ikan nila yang sudah dibersihkan, kita potong dan ambil daging ikannya baik. Setelah dipotong, lalu kita cincang daging ikan nilanya. Setelah semuanya tercampur, baru kita masukkan daging ikan yang sudah dicincang tadi. Tambahkan pula bawang putih yang sudah dihaluskan. Sebelum diaduk, jangan lupa tambahkan air panas secukupnya. Harus air panas ya, agar ketika adonannya diaduk nanti tidak menggumpal. Ini nih yang bikin beda laksan daerah Kikim dengan laksan daerah lain. Ada tambahan daun capeu. Bu, ngapa lengketnya yang Riki ini, Bu? Pakai terigu tuh makanya dia melekat di tangan. Oh, pakai ini, Bu. Jadi dia melekat. Nah, kance-kance, kalian tahu nggak perbedaan pempek dan laksan? Kalau pempek itu terdapat pada isiannya ada telur, sedangkan laksan itu tidak ada. Dan bentuknya juga berbeda kan, Bu? Ya. Kalau sudah menjadi adonan, baru kita bentuk laksannya. Biasanya untuk bentuk laksan bebas ya, bisa bulat, kotak, persegi panjang, atau bikin seperti pempek lenjer seperti ini. Pokoknya sesuai selera masing-masing deh. Kalau semua sudah dibentuk, baru kita rebus. Sebelum direbus, pastikan airnya harus mendidih dulu ya. Masukkan satu persatu adonan laksannya. Masak sampai matang. Apabila laksanya sudah muncul ke permukaan, tandanya laksanya sudah matang dan siap untuk diangkat. Nah, kance-kance, sekarang laksanya sudah jadi. Kira-kira kurang apa lagi ya, Bu? Wah. Oh iya, kurang kuahnya. Ya, Bu, bikin, Bu. Tuh. Untuk bumbu dasarnya, kita haluskan bawang putih, kunyit, cabai merah,
dan terakhir lengkuas. Ulek sampai halus ya. Kuah laksan ini hampir sama dengan kuah gulai, jadi perlu namanya santan kelapa. Santan yang sudah diparut, lalu diambil santannya. Kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Setelah aromanya keluar, baru kita tambahkan santan kelapa. Aduk terus hingga kuahnya berubah menjadi kemerahan. Kalau sudah, tinggal kita campurkan kuah ke adonan laksan yang sudah dipotong. Sudah jadi nih, laksan daun cabe unyu. Wah, gimana? Menggugah selera banget ya. Sekilas laksan ini mirip dengan lontong sayur. Kuah gulai ini yang membuat laksannya memiliki cita rasa yang khas. Adonan laksannya mirip dengan pempek lenjer. Bedanya kalau laksan agak lebih lengket dan juga kenyal. Racikan bumbu dan rempah-rempahnya menjadikan laksan ini makin spesial dan sangat nikmat untuk disantap. Nah kanca-kanca, kami sudah membuat laksannya. Nah, perbedaan antara laksan dan pempek itu terdapat pada kuahnya. Kalau pempek itu pakai kuah cuko, sedangkan laksan itu pakai kuah kuning yang rasanya lebih dominan ke gurih. Ya kan ibu-ibu? Cak mana rasanya ini bu? Lemak nian.